Hai guys, masih inget nggak dengan Pak Ahok? Seseorang yang dizolimi, yang akhirnya harus masuk bui, akhirnya harus masuk di penjara dan dizolimi hingga banyak orang melakukan demonstrasi di Monas kala itu. Dan masih ingat nggak di akhir persidangan, Pak Ahok berkata bahwa Gusti ora sare, Gusti ora sare, Gusti ora sare, yang artinya bahwa Tuhan itu tidak tidur. Ternyata benar, karma is real. Coba kita cek ya, videonya karma apa aja sih yang diterima oleh musuh-musuh Pak Ahok. Ayo kita cek. Kita melengsarkan Ahok secara konstitusional. Setuju? Ahok harus bertanggung jawab. Ahok jangan diam aja, keluar. Ayo usir Ahok. Ayo usir Ahok sekarang juga. Kalau Bapak Presiden melindungi penista agama, negara membiarkan penista agama, kami tidak segan-segan. Kami akan kepung istana. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Sengaja memilih orang kafir sebagai pemimpin. Dia ingin bikin susah daripada hamba-hambamu ya Allah. Maka bikin susah hidupnya. Jangan sembuhkan penyakitnya. Biar dapat penyakit yang belum ada obatnya. Tuai karma Ahok, FPI dan Habib Rizik berakhir di era Jokowi. Pemerintah melarang aktivitas FPI baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Menyatakan Front Pembela Islam adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara de jure telah bubar sebagai organisasi kemasyarakatan. Sebagaimana diketahui, perseteruan antara Ahok dengan FPI telah terjadi sejak Ahok dicalonkan sebagai gubernur mendampingi calon gubernur Joko Widodo atau Jokowi pada Pilkada DKI 2012 lalu. Terlebih ketika Ahok harus menggantikan Jokowi untuk menduduki kursi DKI 1, membuat perseteruan antara keduanya semakin memanas. Terkait dengan jabatan kursi gubernur yang akan diduduki oleh Ahok, dalam hal ini pihak Habib Rizik menentang dengan keras. Sehingga terjadilah demonstrasi yang berakhir ricuh di depan kantor DPRD DKI Jakarta pada 3 Oktober 2014 lalu. Tidak hanya sampai di situ, setelah Ahok resmi dilantik sebagai gubernur DKI Jakarta, Habib Rizik bersama dengan FPI pun tak henti-hentinya menyuarakan menuntut Ahok dicopot dari jabatannya. Jadi kasus Ahok ini telah terang benderang sebuah penistaan agama yang tidak boleh dibiarkan. Dan pada akhirnya, Ahok pun merasakan kursi pesakitan karena dakwaan telah menistakan agama. Dalam kasusnya ini, tidak sedikit yang membela Ahok. Namun apalah daya, kendati sudah berjuang dengan keras, penginapan Hotel Prodeo tetap menantinya. Ahok pun dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman kurungan penjara selama 2 tahun. Menyatakan terdakwa Insinyur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penodaan agama, menjatuhkan pidana pada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. Akan tetapi, ada beberapa kalimat yang terucap dari mulut Ahok atas tudingan yang ia terima. Dalam kalimatnya itu, ia mengatakan, Semua kumpul WA grup rapatnya sama. Ini namanya mempermainkan hak orang. Kalau dalam agama menjolimi hak saya. Dan percayalah, sebagai penutup, kalau Anda menjolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Esa. Dan saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih. Seiring berjalannya waktu, setelah berkelana selama 3,5 tahun di Arab Saudi, Habib Rizik pun dapat menginjakan kakinya kembali ke Indonesia. Akan tetapi, seperti sebuah karma yang harus diterima oleh Habib Rizik dan ormasnya, setibanya di Indonesia, Habib Rizik pun justru harus berurusan dengan hukum karena ulahnya. Selain itu, ia juga harus merelakan jika organisasi yang telah dibangunnya selama 22 tahun harus dibubarkan. Pemerintah melarang
aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang dilakukan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa. Kendati demikian, pihak kepolisian tidak tinggal diam. Melalui Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, menyatakan bahwa akan membubarkan seluruh kegiatan Front Persatuan Islam di semua daerah selama tidak memiliki legalitas dan payung hukum. Negara ini tidak boleh kalah dengan premanisme, radikalisme, dan intoleransi. Semua ormas yang berperilaku seperti preman akan kami tindak tegas. Nah, makanya pembelajaran penting bahwa dalam hidup itu kita jangan suka menzolimi atau menyakiti orang. Karena apa yang kita tabur, itu pasti yang akan kita tuai. Makanya hati-hati, jangan suka menzolimi orang, apalagi memfitnah orang. Yang benar diomongin salah. Apalagi kalau sudah direka-reka, perkara itu jadi salah. Dicari kesalahannya, dan kemudian berusaha untuk dihancurkan. Karena dalam hidup, Tuhan itu menciptakan satu hukum, hukumnya itu sama seperti hukum gravitasi. Kalau kita melempar benda ke atas, nggak perlu pakai doa, nggak perlu sujud-sujud atau sembahyang, pasti benda itu akan jatuh ke bawah. Nah, hukum yang sama namanya hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Makanya jangan pernah menabur sesuatu yang jahat. Karena apa yang kita lakukan, setiap taburan yang jahat, pasti akan kita tuai. Hati-hati, jangan suka merencanakan yang jahat terhadap orang lain, apalagi orang lain itu benar. Hati-hati dengan apa yang kamu berbuat.